Seminggu sebelum lamaran, sore itu langit terlihat begitu cerah. Dokter Wang yang segera pulang karena jadwal kontrol pasien hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, Dokter Wang mampir ke sebuah toko kue untuk membeli makaron kue berbentuk bulat warna-warni dengan krem red velvet di bagian tengahnya, kue favorit Yen. Dokter Wang tak bisa membayangkan betapa senangnya Yen ketika menerima kue darinya, namun tersenyumnya seketika lenyap karena melihat Yen dan Taeyong sedang tertawa bahagia bersama Yuki. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Aku pulang. Dokter Wang masuk ke rumah dengan langsung menaruh sekotak makanan di atas meja begitu saja. Kamu sudah pulang? Yan di mana? Dokter Wang memampaskan diri di sofa mengusap dada yang terasa nyari di toko lirinya. Om Awang datang bawa secangkir teh hangat lalu duduk di samping putranya. Kenapa kalian tak pulang bersama? Yan masih banyak kerjaan. Namun dia berusaha terlihat baik saja. Sepertinya banyak penyakit jantung Dokter Wang sudah semakin parah. Dokter mengatakan umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Jantung Dokter Wang setiap hari semakin melemah. Jika ingin bertahan hidup, Dokter Wang harus mencari donor jantung yang cocok dengan tubuhnya. Namun sampai sekarang belum ada jantung yang cocok untuknya. Hati Mama Huang begitu teriris melihat putra kesayangannya sedang berjuang melawan sakit. Kenapa harus putranya? Rasanya Mama Huang ingin sekali menggantikan posisi putranya menerima semua rasa sakit yang Dokter Huang rasakan. Dia masih sangat muda, dia harus hidup dan meraih kebahagiaannya. Wajah Dokter Huang pucat, keringat dingin pun membasahi tubuhnya. Sakit itu kini berubah sakit seperti ada tangan yang menemani jantungnya dengan sangat kuat. Dokter Huang ingin menyerah, percuma dia hidup jika Yan tidak bisa jatuh hati pada dirinya. Dokter Huang akan berusaha merelakan Yan untuk Taeyong. Mereka pantas untuk berbahagia. Mama Huang menarik nafas panjang menghalau air mata yang mendesak dengan keluar. Mama Huang merasa jauh lebih sakit. Jika Dokter Huang sedih, dia berkali-kali lipat lebih sedih. Setiap orang tua pasti bisa merasakan apa yang sedang anaknya rasakan. Menikahlah dengan Yen, jadikan dia menantuku. Dokter Huang merasa panjang, mereka tidak mampu mengabulkan karena sampai kapanpun Yen tidak akan pernah mencintainya. Mama tahu kan kalau Yen tidak pernah mencintaiku. Semoga Wang tahu putranya dan berhenti memperjuangkan Yen, namun dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jangan menyerah, jadilah seperti Dokter Huang yang dulu, yang begitu kuat menghadapi apapun. Dokter Huang meluk dalam menyembunyikan kesedihannya. Maaf, genggaman Mama Huang semakin erat. Mama Huang. Dokter Wah mengharurkan dahi memikirkan matang-matang permintaan ibunya. Lakukanlah demi Oma. Oma minta maaf karena Oma sama seperti ini, tapi
Tapi semua ini demi kebaikan. Oma hanya ingin melihatmu hidup bahagia bersama orang yang kamu cintai, batin ibunya. Tepian menegang, dia tidak sengaja mendengar berbincang ruang dan ibunya. Semuanya, jantung lemah, air mata itu jatuh begitu saja membasahi pipinya. Dia perlu tahu dokter Wang punya penyakit jantung karena laki itu begitu pandai menyembunyikan penyakitnya. Ya Tuhan, air mata yang jatuh semakin deras. Dia tidak bisa membawa perasaannya. Yang mengakui adalah jatuh hati pada Taeyong, pada lelaki yang pernah menjadi suaminya. Bagaimana dengan dokter Wang? Haruskah dia mengecewakan lelaki berhati malaikat itu lagi? Haruskah dia menerima cinta dokter Wang? Akan ada hati yang patah jika dia menerima hatinya dan Taeyong. Sang Wang terasanya masalah putraku membeli makanan untukmu. Ya tante, Yan menarik nafas panjang. Kenapa dokter Wang sebaik itu? 6 hari sebelum lamaran, Taeyong tak pernah berhenti tersenyum. Dia merasa sangat bahagia karena hubungannya dan Yan kini semakin dekat. Taeyong tidak buta, dia bisa melihat adegan jelas cinta di mata Yan ketika sedang menatapnya. Taeyong hanya tersenyum menanggapi ucapan ibunya. Selamat pagi, kesayangan ayah yang paling cantik. Taeyong mengambil alih Yuki dari gendongan Oma Kim, lantas menghujani wajah bayi mungil itu dengan ciuman. Yuki tertawa geli karena Taeyong terus mencium kedua pipinya. Wangi bedak bayi yang mengeluar dari tubuh Yuki selalu membuat Taeyong tenang. Setelah bertemu bunda, Yuki kembali tertawa hingga mata sipitnya membentuk sebuah garis. Bayi mungil itu benar-benar mirip Yan. Susu bubur, pampers, telan bedak, tisu basah, juga baju ganti. Oma Kim memutar bola mata malas. Dia selalu tidak percaya jika dia sudah menyiapkan semua keperluan Yuki. Oma sudah menyiapkan semuanya, Taeyong. Desau Oma Kim dengan kesal. Dia malah terkekeh dasar neraka. Terima kasih Oma, ayo sayang kita ketemu sama bunda. Kenapa lagi itu yang bertemu? Apa ada hal yang penting nih yang dokter Wang sampaikan? Temuilah dokter Wang sebentar, mungkin ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Yuki, ikut sama nenek dulu ya. Taeyong mengangguk. Selamat pagi Tuan Kim, sapa dokter Wang ramah. Taeyong mendengarnya, entah kenapa dia begitu tidak suka dengan dokter Wang. Mungkin karena Taeyong mencintai mantan istrinya. Bagai juga, balas Taeyong malas. Tolong buatkan minum untuk tamunya. Baik Tuan.
Dokter Wang menarik nafas panjang, basi bibir bawahnya. Sebelum bicara, aku tidak ingin berbasa-basi. Dahi Taeyong semakin berkerut. Katakan, aku ingin minta izin untuk menikahi Yen. Apa? Taeyong sontak berdiri. Apa? Dokter Wang sudah gila. Maaf apabila aku membuatmu terkejut, Taeyong. Kau tahu sendiri karena kalau aku sangat mencintai Yen. Maafkan aku, Taeyong. Bukan maksud aku melarang untuk menikahi Yen, tapi kamu tahu sendiri kan kalau Yen tidak memiliki rasa yang sama denganmu. Yen, aku tahu. Dokter Wang tenang. Jika tahu, kenapa masih meminta izin padaku untuk menikahi Yen? Bagaimanapun juga, Yan mantan istrimu, maka dari itu aku harus meminta izin padamu untuk menikahinya. Taeyong tertawa, menertawakan Dokter Huang yang memiliki rasa percaya diri terlalu tinggi. Yan tidak mungkin mau menikah dengan Dokter Huang karena cinta wanita itu hanya untuknya. Alias yang terangkat sebelah entah kenapa dia sekarang malah merasa kasihan dengan Dokter Huang. Kau yakin? Dokter Huang mengaku, ya aku sangat yakin. Dia membuskan nafas kasar melihat kesungguhan di mata Dokter Huang. Ternyata lagi itu benar-benar serius. Baiklah, aku mengizinkanmu untuk menikahi Yan, tapi jika Yan menolak berhenti mengejarnya, aku akan membuat Yan bahagia. Dokter Wang tersenyum, dia seolah mendapat kekuatan besar untuk memperjuangkan Yan lagi. Terima kasih, Taeyong. Taeyong tidak tahu kenapa Yan menerima lamaran Dokter Wang, padahal semua orang tahu jika wanita itu hanya mencintainya. Semua tergambar jelas di mata Yan ketika menatap Taeyong. Kenapa dia malah menerima lamaran Dokter Wang? Apa Yan tak peduli dan perasaannya? Dia menarik rambut kuat-kuat dari Yan, terasa betul sesak. Semua kenangan telah dilalui bersama Yan, terasa begitu manis. Dunia terasa milik berdua ketika mereka bersama. Namun Tuhan menggariskan semua selesai sampai di sini. Harapan Taeyong tidak akan berubah menjadi nyata. Semua terpatahkan karena Yan menerima lamaran Dokter Wang. Pelan dia melangkah mundur, sama seperti perasaannya saat dia membutuhkan alasan untuk maju ataupun sekedar bertahan. Taeyong mencoba merelakan Yan untuk Dokter Wang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ibumu menarik di bawah Taeyong dengan dekapan, memberi kekuatan agar Taeyong lebih kuat lagi menjalani hidup. Bertahanlah, Yuki masih sangat membutuhkanmu. Namun Yan tahu alasan Taeyong tak pernah datang karena dia sebentar lagi akan menikah dengan Dokter Wang. Oma Huang begitu bahagia karena Yan menerima lamaran Dokter Wang. Wanita berubah itu bahkan menyiapkan pernikahan putranya dan Yan dengan sangat matang, mulai dari gaun, catering, juga gedung untuk resepsi.
Ian merasa salah mengambil keputusan. Sampai kapanpun ia tidak akan pernah bisa mencintai Dokter Huang. Di hati Ian terukir jelas nama Taeyong. Tidak akan ada lelaki lain yang mampu menghapus nama Taeyong dari hatinya. Ian ingin sekali membatalkan pernikahannya. Ian tiba-tiba berdiri karena melihat seorang lelaki yang berdiri di seberang jalan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Selama beberapa saat apa dia sedang berhalusinasi karena terlalu merindukan Taeyong. Ian hanya bisa mematung di tempat ketika Taeyong berjalan menghampirinya. Selamat pagi menjelang siang, Ian. Aroma berpadu dengan kayu manis yang menguar dari tubuh Taeyong seketika menyeruak di indera penciuman Ian. Taeyong benar-benar sedang berdiri di depannya memamerkan senyum termanisnya. Taeyong menatap Ian dalam-dalam. Apa Ian merasakan rindu yang sama seperti dirinya? Mati-matian Taeyong menahan diri agar tidak menghapus air mata yang membasahi pipi. Menatap Ian dalam-dalam. Apa Ian merasakan rindu yang sama seperti dirinya? Mati-matian Taeyong menahan diri agar tidak menghapus air mata yang membasahi pipi Ian.